tidak tahu? Tahu. Langsung masuk ya. Pertama adalah status. Tidak hanya WhatsApp aja yang punya status. Kita bahas. Nah, status sosial maksudnya itu adalah golongan kita di masyarakat. Nah, status sosial itu adalah apa sih? Jadi kita golongan atau tokoh seseorang dalam masyarakat sekitarnya. Kalau posisi sama di masyarakat itu seperti apa? Nah, pertanyaan sekarang, kalian di sini sekarang posisinya jadi apa? Murid atau pelajar adalah statusnya sementara ini. Nah, tapi nanti itu ada 3 status yang didapatkan oleh setiap masing-masing individu. Yang pertama adalah asmibet status. Ingat kalau ada asmibet berarti dia diberikan secara langsung atau otomatis. Contohnya adalah gender. Gender kan tak mungkin kan bisa apa namanya? Ya mungkin saja bisa dioperasi dan sebagainya. Tapi itu diberikan secara langsung sejak lahir. Contohnya jadi laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah keturunan dari para bangsawan atau kerajaan. Seperti ini dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 punya anak jadi raja menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang kedua adalah achievement status. Achievement status itu adalah status yang diberikan atau kita dapatkan untuk diri kita sendiri. Lah achievement status itu adalah melalui usaha. Jadi bedanya dengan ini tetap untuk diri sendiri tapi secara langsung. Kalau yang achievement status untuk diri sendiri tapi melalui usaha. Jadi misal zaman belajar atau zaman berlatih untuk lomba, untuk meraih peringkat dan lain sebagainya. Akhirnya Anda sampai mendapatkan gelar juara sampai urutan 1. Berarti dia achievement status. Terakhir adalah achievement. Achievement itu berarti karena jasa diberikan untuk orang lain. Bedanya ini dengan ini. Kalau achievement untuk diri sendiri, usahanya ya. Kalau achievement usahanya diberikan untuk orang lain. Contohnya adalah jasa. Seperti siapa? Pak. Contoh Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamasi. Karena usahanya untuk memerdekakan Indonesia. Kontribusi beliau dalam apa berarti? Dikenal sebagai Bapak. Dan kontribusi beliau untuk masyarakat adalah mengembangkan pendidikan. Nah, kita lanjut dari status ada peran. Status tadi itu misalnya kita sebagai seorang pelajar, berarti peranan kita dalam masyarakat apa? 1. Belajar. 2. Menghormati orang dan 3. Menghormati sesama manusia. Ya, kemudian menjadi warga negara yang baik. Contohnya di mana? Tidak melakukan kekerasan, tidak melanggar hukum dan lain sebagainya. Di sini ada yang sudah bawa motor. Sudah malam. Kalau misal ada nih, biasanya kan kalau sekarang ini kalau SMP biasanya kan udah SMP yang bisa motoran. Nah, salah satunya untuk menjadi warga negara yang baik dan sebagai peran kita sebagai pelajar adalah 1. Menaati lalu lintas, memakai helm, membawa STNK. Masih 1 kalau bengkok jangan Anda. Nah, peran sosial itu adalah tingkah laku yang diharapkan dari status sosial tadi. Kalau status kita sebagai pelajar kira-kira ya berarti kita harus belajar, menghormati orang tua dan guru, menaati peraturan sekolah. Ya. Kemudian ada diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial diambil dari 2 kata. Diferensiasi dan sosial. Different diambil dari kata berbeda. Different dalam bahasa Indonesia berbeda. Nah, beliau ini adalah di dalam bidang sosiologi. Beliau namanya Suryono Sukarno. Dia adalah cari nama. Beliau mengatakan bahwa diferensiasi sosial itu adalah variasi pekerjaan atau dan kekuasaan yang mempengaruhi interaksi sosial masyarakat. Maksudnya apa? Pekerjaan di masyarakat kira-kira sama atau berbeda? Berbeda kan? Kekuasaan di masyarakat berbeda tentu. Nah, itu mempengaruhi interaksi sosial. Dari
sosial secara umum dilihat dari tiga ciri. Yang pertama adalah ciri fisik. Ciri fisik itu contohnya seperti apa? Good, terus jamin sekali. Good, terus warna kuning. Bentuk terus habis itu rambut apakah dia keriting atau lurus? Kedua ada ciri sosial. Itu maksudnya gimana? Ciri sosial itu maksudnya adalah hubungan dia dengan orang lain berupa apa? Kekerabatan. Kalau ciri budaya berarti bukan dari budaya. Ciri budaya juga dari apa berarti? Dari budayanya satu suku. Terus dan kearifan lokal yang lain. Mas, kesehatan dan sebagainya kan berbeda. Kemudian sistem terbuka. Terbuka itu adalah sistem kelas ya seperti kelas ini. Sekarang kelas 7D. Misal kalau kalian mengajukan untuk pindah ke 7B boleh atau tidak? Boleh. Karena sistemnya terbuka. Kemudian adalah sistem meritokrasi. Itu adalah hasil usaha diri sendiri untuk yang laki-laki paham. Nah, sudah selesai. Saatnya kita bagi ke kelompok. Jadi sekalian nanti kita mengerjakan ini ke depannya. Lihat ya, ini dari materi kita yang tadi. Kakak akan bagi kelompoknya. Kelompok satu adalah kelompok laki-laki. Kelompok dua adalah kelompok perempuan. Sistemnya adalah nanti adik-adik semua akan memilih dari papan-papan ini untuk ditempelkan di depan. Setiap kelompok kata kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikan. Gitu ya. Nanti perwakilan dari kelompok putri sama kelompok putra maju satu. Raka. Eva maju. Empat. Ya kan? Kelompok putri siapa? Pak Raka. Kopiah.
perbedaan dalam masyarakat yang ada tingkatannya. Ada tingkatan seperti gambar ini. Nah ini kan bertingkat toh. Jadi dia stratifikasi sistem kasta tadi terbuka atau tertutup? Tertutup. Bukan sistem kelas. Nah, meritokrasi itu adalah sesuai usahanya untuk berpindah ke kelas. Nah, dari materi kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Tak bingung?